Bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Macah Bibe. Perkenalkan, nama saya Mbak Siti. Buat kalian yang baru mampir di channel ini, saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung. Dan buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari awal, yang selalu setia nontonin videoku, like, comment, share, aku ucapkan banyak sekali terima kasih atas dukungannya. Mudah-mudahan rezeki kalian semua tambah lancar, sehat selalu, dan tercapai apa yang kalian cita-citakan. Amin. Salam santun untuk kita semuanya, oke? Kemarin aku habis saja share ke kalian video suamiku ngasih hadiah bunga sebagai ucapan happy anniversary kita yang ke-9. Jadi aku sama suamiku tuh udah nikah selama 9 tahun guys. Oke. Dan memenuhi permintaan salah satu subscriberku, aku akan ceritain gimana akhirnya dari kenal sampai akhirnya aku menikah sama suamiku. Oke. Buat kalian yang baru mampir, kalian bisa cek videoku. Di situ aku ceritain awal mula kisah pertemuanku sama Mr. Paulsen. Oke. Nah, sekarang ini setelah udah kenal, aku akan ceritain gimana akhirnya aku nikah sama dia. Jadi saat itu aku ketemu sama suamiku tahun 2010. Dan saat itu aku masih kerja. Ini sedikit flashback aja ya. Aku ketemu sama suamiku tahun 2010 dan saat itu aku kerja di pusat perbelanjaan di daerah Denpasar, dan suamiku rumahnya di daerah Bukit. Yang itu kalau misalnya naik mobil jaraknya bisa 30 sampai 45 menitan. Ya. Jadi setelah kenal sama dia, setelah kita sering jalan-jalan setiap aku habis pulang kerja, itu setelah dijalani ternyata ya emang cukup menyita waktu ya, karena jarak rumahnya dia sama tempat kerja aku itu sekitar 30 menit. Kalau macet itu bahkan bisa sampai 45 menit 1 jam. Dan biasanya kita paling seneng itu ya nyantai-nyantai aja di pantai gitu kan, santai kayak di pantai. Dan untuk menuju ke pantainya itu biasanya dia suka pantai Dreamland karena dia peselancar. Jadi dia suka ke sana. Ini nggak tahu ngedate model apa ya, ngedate model apa ya, karena biasanya kita pergi ke pantai tapi aku ditinggalin gitu aja di pinggir pantai, sementara dia selancar di tengah lautan mencari entahlah ilham atau apa. Nah, pantai yang dia suka untuk selancar itu pantai Dreamland, yang jaraknya dari rumahnya dia itu sekitar 20 menitan. Oke. Jadi rumahnya dia itu di tengah-tengah antara rumahku sama maksudnya kos-kosanku sama pantai yang biasanya suka kita tuju. Nah, setiap selesai dari pantai dia harus nganterin aku pulang lagi. Dan setelah nganterin aku pulang, dia balik lagi ke rumahnya. Jadi itu kebayang gak sih? 30 menit, terus tambah 1 jam, terus tambah lagi 1 jam, terus balik lagi ke rumahnya dia. Itu kayak ribet banget gitu kan. Tapi itu tetap dia jalani sampai kurang lebih 1 tahun setelah kenal. Dan itu hampir setiap hari, setiap minggu tuh paling gak 3-4 kali kita keluar jalan-jalan ke pantai. Sampai aku tuh muka aku tuh beneran gosong guys, gosong wes pokoknya orang umumnya makhluk hidup. Bener-bener orang hasilnya hitam, sering diajak ke pantai jadi aku tuh gluweng, nggak lagi glowing ya, gluweng entahlah. Terus akhirnya setelah ngobrol, aku putuskan untuk pindah kerja. Jadi aku cari kerjaan yang deket sama rumahnya dia. Akhirnya ketemu, aku kerja di restoran. Dan alhamdulillahnya kerja di restoran ini gajinya lumayan, lebih gede dari gajiku yang kerja di supermarket. Terus juga di sana aku dapat jatah makan.
Nah, selain itu juga karena di restoran itu biasanya target kita kan ini kan western menu gitu ya, menunya kan menu Eropa, jadi banyak tamu-tamunya yang makan itu orang luar negeri, dan biasanya mereka itu nggak peduliin sama uang kembalian gitu loh guys. Jadi restoranku itu kan kena tax and service charge gitu kan, jadi berapa persen itu biasanya kita akhir bulan bagi-bagiin uang tips itu. Nah selain itu juga para bule ini biasanya kalau mereka belanja, kalau mereka makan habis berapa gitu dapat kembalian, mereka nggak ambil kembaliannya, dan itu masuk di kotak tips. Jadi gajiku di restoran ini lumayan guys. Oke. Dan selama kenal sama suamiku itu gajiku utuh guys, karena suamiku bayarin makan, nggak bayarin sih, cuma dia sering banget beliin aku makan, jadi aku jarang beli makan gitu, karena udah kenyang kan setiap keluar sama dia aku dibeliin makan. Aduh pokoknya aku tuh apa ya memanfaatkan rezeki banget gitu. Jadi ya uang yang tadinya aku habisin buat makan aku bisa simpen, dan paling cuman bayar kos-kosan aja, dan itu juga kadang-kadang dia nanyain kamu udah bayar kos atau belum. Aku nggak minta loh ya, again sekali lagi aku jelasin di sini, aku nggak pernah minta uang sama dia yang saat itu masih pacarku, tapi dia emang nggak tahu sih, salah satu cara untuk menarik perhatian atau gimana gitu, dia suka nawarin untuk bayarin kosku, dan ada kalanya aku ya nggak apa-apa lah, orang ditawarin kenapa nolak gitu kan, itu kan rezeki. Nah di situ apalagi pas aku masih kerja di supermarket, dan pas aku pindah ke restoran gajiku malah lebih utuh lagi guys, karena aku dapat uang sampingan dari uang tips yang itu tadi lumayan, itu kadang sehari bisa dapat berapa ya, 20.000, 40.000 tergantung rame sepinya tamu kan, dan di akhir bulan masih lagi dapat yang apa namanya gaji harian itu, dan makan aku udah dapat dari restoran, jadi aku bener-bener bisa nyimpen uangku di situ guys. Nah kurang lebih setelah aku kerja, jadi setahun aku kerja di supermarket setelah aku kenal sama suamiku, terus habis itu aku nyari kerjaan lagi, aku dapat kerjaan di restoran. Nah setelah sekitar 5 bulanan kerja di sana, adikku datang dari kampung dan dia pengen ikutan kerja di Bali. Penting gak sih ini? Gak penting lah pokoknya. Ini nggak penting, nggak menyangkut apa namanya gimana akhirnya aku menikah sama suamiku. Oke, di skip bagian itu, di cut aja, nggak usah di ini. Oke, akhirnya aku bisa ngumpulin uang dan aku merasa kayak oke, saat itu berjalan hingga 2 tahun, hingga setahun lah aku kerja di restoran itu kan. Jadi total aku sudah 2 tahun kenal sama suamiku, dan selama 2 tahun itu nggak pernah ada kata oke ya kita jadian, kamu pacarku aku pacarmu, nggak ada kayak gitu. Jadi cuman sekedar jalan aja, dia beliin aku pulsa, kita ke pantai, kita ke restoran, ya gitu-gitulah pokoknya. Sampai akhirnya aku berpikir ini aku udah ada bekal nih, aku udah punya tabungan, dan dia pun, aku yang waktu itu masih muda ya, sekarang pun masih muda, cuma kan ya masih anak kecil, usiaku di saat itu hampir menginjak 22 tahun, aku berpikir serius. Aku berpikir untuk, karena aku udah punya celengan, cita-citaku dulu kan nyari kerjaan biar aku bisa nabung, punya pengalaman, sampai akhirnya baru aku memikirkan untuk menikah. Nah karena sekarang aku udah punya tabungan itu, udah punya simpenan, dan aku lagi deket sama bule ini, apa yang akan aku lakukan selanjutnya gitu loh. Apa aku akan tetap serius sama bule ini, atau aku akan kembali ke alam pulang kampung, nikah sama tetangga yang punya motor, punya sawah, punya sapi, punya TV, udah cukup itu aja, atau gimana. Terus akhirnya
Sebelum aku ngomong apa-apa sama bapakku, aku nanya sama buleku ini, sebenarnya kamu itu nganggap aku apa? Hubungan kita ini mau dibawa kemana? Aku sudah 2 tahun gak pulang kampung. Kalau misalnya kamu pengen serius sama aku, Lebaran ini aku akan pulang dan aku akan balik lagi ke Bali. Tapi kalau kamu gak ada keseriusan, kita cuma sekedar jalan gini aja, Lebaran ini aku akan pulang dan aku gak akan balik ke Bali. Aku bilang gitu sama dia kan. Terus dia gini, what? Wow, datang dari mana ini pertanyaan seperti ini? Kenapa kamu kok tanya gitu? Ya karena umurku semakin bertambah dan aku gak mau nikah terlalu saat umurku terlalu banyak. Aku pikir 22 targetku nikah dan sekarang aku udah menjelang 22, jadi aku harus serius berpikir ke sana. Terus akhirnya itu dia nggak langsung jawab ya, aku butuh waktu untuk jawab ini. Oke, aku kasih kamu waktu ya, tapi sebelum aku pulang kampung, karena ya setelah itu kalau misalnya aku pulang dan kamu belum ngasih jawaban, ya aku anggap kamu nggak serius. Aku akan melanjutkan hidupku dengan yang lain gitu. Terus akhirnya dia bilang, setelah beberapa minggu ini aku nggak pernah ngomongin lagi tentang itu, aku nggak pernah nanya ke dia, aku cuma biarin aja mengalir. Pokoknya itu nggak ada yang maksa gitu loh, ayo dong kawinin aku nggak kayak gitu. Ya udahlah, aku nikmatin aja. Aku nggak berpikir sama sekali dia akan mau menikahi aku. Siapa sih aku ini cuman apa gitu loh, perempuan kampung yang nggak berpendidikan, yang nggak cantik, yang nggak pinter. Dia mau kenal sama aku aja itu aku udah bersyukur banget. Jadi aku nggak berharap banyak di situ kan. Sampai akhirnya sekitar 2 mingguan setelah aku ngasih dia pernyataan itu, ini kita lagi di pantai jadi selama kita ngedate itu dia ngajarin aku banyak hal guys. Dia ngajarin aku renang, dia ngajarin aku selancar, dia ngajarin aku, at this time ya, bahasa Inggrisku udah sangat berkembang baik gitu. Udah banyak sekali kosakata yang aku ketahui dibanding sebelumnya saat aku belum kenal sama dia. Anyway, suatu sore lagi-lagi kita lagi main di pantai Jimbaran. Waktu itu ombaknya kecil, jadi aku cuman ngambang-ngambang aja di lautan sama dia. Aku pakai pelampung saat itu, karena kan kalau ngambang aja gini-gini terus kan ya capek ya. Jadi aku pakai pelampung, ada kalanya aku renang, pelampungnya aku copot, ntar aku pakai lagi saat aku cuman pengen ngambang gitu aja. Ngambang ireng guys, bukan ngambang kuning ya, jadi nggak usah khawatir. Apa sih nggak penting. Oke. Nah, saat akhirnya aku lagi di tengah laut nih, nggak sih di tepian gitu, cuman di tengah-tengah perairan sama buleku. Ujuk-ujuk tiba-tiba dia bilang, oke, aku sudah memikirkan tentang pertanyaanmu yang tempo hari dan sekarang aku pengen ngasih kamu jawaban. Aku tuh yang kayak, what? Jawaban? Pertanyaan mana ya? Aku lupa guys, pertanyaan mana ya yang aku tanyain? Which one? Yang mana? About getting serious, tentang keseriusanku, tentang hubungan kita. Oh, pertanyaan itu. Oke, ya. Dan itu sambil ombak itu menghantam guys, mengayun-ayun kita berdua di lautan kan. Jadi ya. Jadi dengar suara angin, dengar suara orang-orang yang main air, teriak-teriakan. Anyway, oke, ya. So what do you think? Menurut kamu gimana? Kita ini mau dibawa kemana gitu? Dia bilang, oke. Setelah aku pikir-pikir, aku ingin serius sama kamu. What? Dia bilang dia pengen serius sama aku kan. Oh, oke. Aku malah yang biuh ki bule iki pengen serius. Gimana aku terusan bilang sama keluargaku di kampung kan. Oh, oke. Terus aku ingat, tapi gini mas,
kalau kamu pengen serius sama aku, satu hal yang perlu kamu tahu ya, kita kan beda keyakinan. Jadi salah satu dari kita harus mengorbankan itu, dan aku nggak mau. Jadi ya harus kamu. Mau nggak kamu jadi muslim? Aku nanyain dia gitu. Terus dia langsung gini, kan dia yang di air gitu kan, terus aku ngapung pakai pelampung itu kan. Pas aku bilang itu ke dia langsung gini, twing. Dia dorong pelampungku guys, menjauhi dirinya. Terus dia ngambang gitu kayak, wait, be muslim? What? Apa? Jadi Islam, masuk Islam? Huh? Ya Allah, kok tiba-tiba udah 15 menit oh yo. Wes guys, sekian dulu ya. Tak lanjut lagi di lain hari. Aku kasihan loh kalau durasinya kepanjangan, kebanyakan itu nanti kalian ngantuk, malah aku mubazir ini cerita. Tak lanjut lagi lain waktu ya. Ini sampai mana tadi? Sampai suamiku mendorong pelampungku menjauhi dirinya saat aku tanya dia apakah dia mau untuk pindah agama demi aku. Wes, kita tunggu kisah selanjutnya hanya di channel ini. Terima kasih banget yang udah ngikutin ya. Tetap stay tune terus untuk cerita selanjutnya. Sampai jumpa minggu depan. Minggu depan. Sampai jumpa di video selanjutnya hanya di channel ini, channel Mak Jabibeh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.